Etiologi. Blefaritis adalah kondisi oftalmologis yang ditandai dengan peradangan pada tepi kelopak mata. Ini bisa akut atau kronis, biasanya muncul dengan gejala berulang yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan melibatkan kedua mata. Blefaritis adalah diagnosis klinis berdasarkan iritasi pada tepi kelopak mata dengan pengelupasan dan pengerasan pada bulu mata. Epidemiologi. Blefaritis tidak spesifik untuk kelompok orang manapun. Blefaritis mempengaruhi orang-orang dari segala usia, etnis, dan jenis kelamin, dan lebih sering terjadi pada individu yang lebih tua dari usia 50 tahun. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan selama periode 10 tahun 2004 hingga 2013 di Korea Selatan menetapkan insiden keseluruhan menjadi 1,1 per 100 orang per tahun dan meningkat seiring waktu dan lebih tinggi pada pasien wanita, di mana prevalensi keseluruhan untuk pasien di atas 40 tahun adalah 8,8%. Patofisiologi. Patofisiologi pasti dari blefaritis tidak diketahui. Penyebabnya kemungkinan besar multifaktorial. Faktor penyebab termasuk kombinasi infeksi bakteri tingkat rendah kronis pada permukaan mata, kondisi kulit inflamasi seperti atopi dan seborea, dan investasi parasit dengan tungau demodex. Jenis-jenis blefaritis. Yang pertama, blefaritis anterior. Blefaritis anterior adalah peradangan yang terjadi pada kulit kelopak mata, pangkal bulu mata, dan folikel bulu mata. Pada umumnya, blefaritis anterior terbagi menjadi dua, yaitu blefaritis staphylococcus dan blefaritis seborrhoic. Yang kedua adalah blefaritis posterior, yaitu peradangan kelopak mata bagian posterior akibat disfungsi dari kelenjar meibom yang bersifat kronis dan bilateral. Tanda dan gejala. Yang pertama adalah blefaritis anterior, yang terdiri dari blefaritis staphylococcus. Gejala umum pada blefaritis adalah perasaan terbakar atau panas, gatal pada tepi kelopak mata yang terinfeksi, bertepi merah, terlihat adanya sisik atau granulasi yang menggantung pada bulu mata di bagian kelopak mata superior maupun inferior. Gejala spesifik yang lebih terlihat pada blefaritis staphylococcus adalah terdapatnya ulkus-ulkus kecil di sepanjang tepi kelopak dan sering ditemukan kerontokan bulu mata. Yang kedua yaitu blefaritis seborrhoic. Peradangan yang terjadi berlokasi pada tepi kelopak mata anterior dengan bentuk kerak dan ketombe dan konsistensinya berminyak. Selain ditemukan pada palpebra anterior, biasanya juga ditemukan pada alis, kulit belakang telinga, dan juga kulit kepala. Kemudian yang kedua adalah blefaritis posterior. Gejala klinis pada blefaritis posterior dapat mengenai palpebra, air mata, konjungtiva, dan kornea. Gejala khusus yang terlihat pada blefaritis posterior adalah adanya telangiektasia pada tepi palpebra, serta bentuk palpebra yang cenderung lebih bulat serta tergulung ke arah dalam. Diagnosis. Anamnesis. Tanda dan gejala yang dialami pasien biasanya terjadi kemerahan, perasaan terbakar, gatal, dan terdapatnya krusta pada bulu mata, rontoknya bulu mata, perasaan lengket pada kelopak mata, pandangan kabur, fotofobia, sering mengedipkan mata, dan infeksi hordeolum yang rekurens. Pada pemeriksaan mata, pemeriksaan yang menyeluruh pada mata dan apneksanya dilakukan untuk mengidentifikasi blefaritis, termasuk pemeriksaan visus, pemeriksaan mata bagian eksternal, pemeriksaan slit lamp, dan pengukuran tekanan intraokular. Diagnosis banding terdiri dari konjungtivitis bakterial, keratitis bakterial, karsinoma sel basal, kalazion, komplikasi lensa kontak, penyakit mata kering, keratokonjungtivitis epidemik, hordeolum, rosacea okular, dan trichiasis. Tata laksana. Tata laksana umum blefaritis meliputi kompres hangat, pembersihan kelopak mata, pemberian antibiotik yaitu azitromisin, fluoroquinolone, aminoglikosida, dan juga pemberian kortikosteroid, kemudian pemberian kombinasi antibiotik dan kortikosteroid, kemudian pemberian calcineurin inhibitor, dan juga pemberian terapi intense pulse like atau IPL.